Bab 9 ini adalah pengantar uji T, lalu nanti minggu depan kita lanjutkan ke bab 10 dan 11, itu isinya tentang uji T. Sebelum kita masuk ke topik tentang uji T ini, ada baiknya kita review dulu uji hipotesis dengan Z-score ya. Uji hipotesis ini sudah kita pelajari di bagian sebelumnya. Ya. Kali ini tujuan kita belajar adalah menggambarkan situasi ketika statistik T digunakan untuk menguji hipotesis untuk menggantikan Z-score dan menjelaskan perbedaan mendasar di antara statistik T dan Z-score. Jadi, kenapa kita belajar uji T-score ini? Karena uji T-score ini merupakan pengganti dari Z-score. Kemudian yang kedua, menjelaskan hubungan di antara distribusi T dan distribusi normal atau distribusi Z itu distribusi normal. Ya, itu ada kaitannya. Nah, kita ingat dulu ya uji hipotesis dengan Z-score. Di sini kan poinnya adalah rata-rata sampel atau lambangnya M itu dipakai untuk mengestimasi atau memprediksi gitu ya, dan diharapkan itu mendekati. Itu namanya estimasi ya. Mendekati rata-rata populasi atau lambangnya mu. Jadi M dipakai untuk mengestimasi mu. Data yang kita punya itu sampel. Nah, sampel itu dipakai untuk mengestimasi kondisi populasi. Begitu. Itu yang disebut dengan uji hipotesis. Kemudian, ada konsep yang namanya standard error. Standard error itu apa? Standard error itu menggambarkan banyaknya perbedaan yang dapat diharapkan di antara M dan mu. Karena M tidak selalu sama dengan mu, ada banyak perbedaan. Nah, banyaknya perbedaan yang bisa diharapkan oleh peneliti antara M dan mu ini, itu digambarkan dalam konsep yang disebut dengan standard error. Dan ini adalah lambangnya. Standard error itu sigma lalu dikasih tanda M, itu adalah, kita ingat ini standar deviasi ya, standar deviasi dibagi akar N, atau ini bentuk yang sama juga dengan ini ya, yang kiri dan kanan ini dua-duanya sama, atau akarnya dipindah ke depan. Kalau akarnya dipindah ke depan, maka di sini bukan lagi standar deviasi tapi menjadi varians ya, varians per N. Ini dua bentuk yang sama. Nah, konsep standard error ini yang akan kita pakai selanjutnya. Kemudian, statistik Z-score. Statistik Z-score ini digunakan untuk mengambil kesimpulan tentang populasi dengan rumus seperti ini. Ini sudah kita pelajari kan sebelumnya. Z sama dengan M dikurangi mu dibagi, ini adalah itu tadi, standard error itu. Ya. Kemudian, gunakan tabel unit normal untuk menemukan daerah kritis jika Z-score membentuk distribusi normal. Ya kan? Waktu kita menggunakan uji Z, tabel yang kita pakai kan tabel unit normal ya, tabel B1 kalau di buku. Kenapa? Karena Z-score itu membentuk distribusi normal, makanya kita sebut tabel normal. Ketika N-nya lebih besar atau sama dengan 30, atau ketika distribusi asli mendekati distribusi normal. Jadi syaratnya adalah distribusinya itu normal atau N-nya sangat besar. Kalau N-nya besar itu biasanya kita asumsikan dia berdistribusi normal. Kenapa? Karena N yang besar itu distribusi dari sebuah populasi, yaitu akan berbentuk distribusi normal, dan N yang besar itu akan mendekati jumlah populasi yang sesungguhnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, ada beberapa masalah untuk Z-score ini. Yang pertama,
Z-score itu membutuhkan informasi lebih banyak dibandingkan yang biasa diperoleh peneliti. Apa itu informasi yang dia butuhkan? Yang dia butuhkan adalah pengetahuan tentang standar deviasi populasi. Padahal peneliti biasanya hanya memiliki data sampel, bukan data populasi. Jadi kita tidak bisa menggunakan uji set karena kita hanya memiliki data sampel, bukan data populasi. Jadi standar deviasi dari populasi kita tidak ketahui, sehingga kita tidak dapat menggunakan uji set. Itu realitanya. Oleh karena itu, kita menggunakan statistik T, bukan lagi Z. Statistik T itu apa? Ini adalah alternatif untuk Z. Nah, T ini bisa kita katakanlah sebagai estimasi gitu ya, atau perkiraan yang diharapkan tuh mendekati Z ini. Jadi standard error ya, yang kita katakan standard error yang diestimasi itu ya S ya, ini dari sampel, standard error sampel, itu digunakan sebagai pengganti standard error dari populasi. Ini sigma ini kan lambang untuk populasi ya, yang kita tidak ketahui. Jadi ketimbang kita menggunakan standard error untuk populasi yang kita nggak tahu, kita bisa pakai standard error dari sampel S. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita menggunakan S kuadrat ya, variance, untuk mengestimasi variance dari populasi. Jadi variance sampel untuk mengestimasi variance populasi. Nah, rumusnya adalah S per akar N atau ini kalau akarnya dipindah ke depan, S kuadrat per N. Nah, ini kalau Anda lihat tadi mirip sekali dengan yang ada di Z-score tadi. Nah, ini. Hanya kalau ini adalah untuk populasi dengan lambang sigma itu kan berarti untuk populasi. Ya. Karena kita tidak ketahui standar deviasinya, maka kita tidak bisa menghitung standar error-nya untuk populasi. Jadi kita pakai standar error dan standar deviasi dari sampel S. Ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui standar error-nya, maka kita bisa menghitung T-nya. T ini sama dengan M dikurangi mu dibagi standar error dari sampel. Ya. Makanya ini kita beri nama T. Kalau Anda perhatikan ini sangat mirip dengan yang sebelumnya yaitu Z. Ya kan? Hanya kalau di sini Z, maka di sini adalah standard error untuk populasi. Karena ini tidak bisa kita ketahui, maka kita ganti ya dengan T. Ya. Mirip sekali ya. Nah, itu konsepnya. Nah, statistik T ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Jadi hipotesisnya itu tentang rata-rata populasi biasanya setelah diberi perlakuan tertentu. Ya. Yang kita tuh tidak ketahui ketika nilai dari standar error atau standar deviasi populasi juga kita nggak tahu. Kemudian konsep yang perlu kita ingat berikutnya adalah konsep tentang derajat bebas. Konsep ini sudah pernah kita bahas dulu di materi ukuran penyimpangan waktu kita membahas tentang variance dan standar deviasi. Standar deviasi itu selalu menggunakan derajat bebas ya. Dan derajat bebas itu apa? Perhitungan varian sampel mensyaratkan perhitungan rata-rata sampel dulu. Hanya skor N-1 dalam sampel yang independen. Nah, peneliti menyebut N-1 sebagai derajat bebas atau degree of freedom.
kita tulis DB atau di buku itu menggunakan istilah DF. Ya. DB, derajat bebasnya adalah N-1. Ya. Jadi kalau N-nya semakin besar, DB-nya juga akan semakin besar. Ya. Oke. Ini adalah contoh dari distribusi T. Yang atas ini adalah distribusi normal, ya. Lalu yang di bawahnya adalah distribusi T tergantung dari N-nya. Nah, di sini yang kita pakai adalah degree of freedom-nya ya, derajat bebasnya, jadi DF-nya. Kalau DF-nya lebih kecil, maka kita lihat dia akan lebih ke bawah. Sementara kalau DF-nya lebih besar, lihat ya, karena DF itu N-1, berarti kalau kita bilang DF-nya semakin besar, itu sama artinya dengan N-nya akan semakin besar. Semakin besar DF, maka dia akan semakin mendekati bentuk distribusi normal. Perbedaannya adalah dia lebih ke bawah ya, dan lebih melebar. Lalu di ujungnya ini kelihatan ya bahwa variasinya tuh lebih besar dibanding distribusi normal. Ini lebih gemuk ya. Ekornya tuh lebih gemuk dibanding distribusi normal. Itu menunjukkan variabilitasnya itu lebih besar. Nah, apa itu distribusi T? Distribusi T itu merupakan satu keluarga distribusi. Jadi bukan hanya satu distribusi seperti distribusi normal yang hanya ada satu distribusi. Tapi dia itu merupakan satu keluarga dengan satu distribusi untuk setiap nilai derajat bebas. Ya, kita lihat yang tadi. Kalau derajat bebasnya itu 5, itu satu distribusi. Derajat bebasnya 20, itu satu distribusi gitu. Ya, selalu satu distribusi untuk satu derajat bebas. Makanya kita sebut sebagai satu keluarga distribusi, bukan cuma satu distribusi saja. Kemudian, bentuk distribusi T itu selalu mendekati bentuk distribusi normal, hanya perbedaannya dia lebih datar. Ya kan? Tadi ya, dia lebih datar. Kalau ini kan dia lebih lancip gitu ya, ini lebih datar. Kemudian lebih melebar. Ya, lebih melebar gitu. Ya, lebih melebar dan lebih banyak variabilitasnya atau ekor yang lebih gemuk. Kemudian, ketimbang kita memakai tabel normal, kita ganti dengan tabel T. Ya, jadi untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji T ini, kita pakai tabel T, bukan lagi tabel unit normal. Nah, ini adalah contoh distribusi untuk DF sama dengan 3. Bagaimana kita mendapatkan titik ini? Nah, itu kita peroleh dari tabel. Jadi, ini untuk uji two tails ya, dua arah, karena kanan dan kiri. Kanan dan kiri, ya 5%. Lalu titik T ini bukan lagi titik Z, tapi titik T. Ini kita peroleh dari tabel untuk DF derajat bebasnya sama dengan 3. Saya tunjukkan cara membuka tabel. Ya. Nah, kalau kita sudah membuka e-book kita, ya, kita coba scroll ke bawah sampai kita menemukan Appendix B, ya, Statistical Tables. Lalu ini yang sebelumnya ya, tabel B1, kita ke bawah sampai kita menemukan tabel B2. Tabel B2 ini adalah tabel distribusi T. Bagaimana menggunakannya? Nah, di sini ada dua ya,
yaitu yang untuk satu arah, itu kita lihat di bagian yang ini, ya, baris yang ini adalah untuk uji satu arah. Kalau dua arah, itu kita lihat yang di sini, yang two tails ya. Ini untuk dua arah. Lalu DF-nya di sini. Ini adalah N-1. DF-nya di sini. Kemudian kita lihat alfanya. Kalau uji dua arah seperti gambar tadi, uji dua arah dengan alfa 5%, DF-nya 3 tadi kan, kita peroleh ini untuk dua arah 5%, ya 0,05. DF-nya 3, maka kita akan peroleh T-nya itu adalah 3,182. Ya. Oke, nah itu cara kita melihat tabel. Saya kembali ke yang tadi. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini 5 di sebelah kiri 5%, di sebelah kanan 5%, berarti keduanya ini bukan 5% lagi tapi jadi 10%, ya. Di sini alfa yang dipakai adalah 10% karena dibagi 2. Sini 5%, di sini luasnya 5%. Lalu di sini plus minus ya. Karena uji dua arah. Jadi di sini positif, di sini negatif. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana menggunakan uji hipotesis dengan statistik T? Apa tujuannya? Yang pertama, kita bisa melakukan uji hipotesis menggunakan statistik T. Yang kedua, kita bisa menjelaskan kemungkinan menolak hipotesis nol untuk uji T dipengaruhi oleh ukuran dan varian sampel. Ya. Uji hipotesis dengan statistik T, jika asumsinya adalah hipotesis nol benar untuk satu sampel, ya. Kalau hipotesis nol benar, anggapannya T ini sama dengan nol. Nah, bagaimana supaya T ini sama dengan nol? M dan mu-nya ini harus sama. Kalau M dan mu ini sama besarnya, maka hasil perhitungannya akan menjadi 0. Jadi kita lihat contoh tadi ya. 0 ada di sini, ya. 0 ada di sini. Lalu daerah penerimaan H0 itu ada di sini ya. Nah, kalau dia ada di sini, T-nya ada di sini, sama konsepnya seperti Z-score. Kalau ada di sini, maka hipotesis 0 diterima. Tetapi ketika ada di daerah kritis ini, yang ada di daerah yang diberi warna ini, maka H0 ditolak. Ya. Oke, jadi kalau asumsi hipotesis 0 benar, maka dia M-nya ini pasti mendekati mu dan atau sama dengan mu. Ini adalah konsep eksperimen, ya. Ketika kita mengambil sampel dari populasi sebelum memberikan perlakuan, kita mengambil sampel dan kita ketahui mu-nya itu sama dengan 30. Setelah kita beri perlakuan, maka kondisi sampel ini itu dipakai untuk memprediksi kondisi populasi setelah perlakuan. Kita tidak tahu berapa mu-nya. Contoh, kondisi populasi sebelum diberi vaksin COVID-19. Sebelum diberi vaksin COVID, rata-rata kekebalan tubuh misalkan ya, itu diukur 30. Setelah diberi vaksin, kita tidak tahu apakah rata-rata kekebalannya itu naik, turun, atau sama dengan 30. Kita tidak tahu, kan?
Nah, ini adalah konsep dari eksperimen. Ya. Nah, ini yang kita mau cari, berapa sih rata-rata populasi yang sudah diberi vaksin COVID-19 tuh rata-rata kekebalannya seberapa banyak, dilihat dari sampel orang-orang yang sudah mendapat vaksin. Untuk menguji hipotesis, kita menggunakan 4 tahap. Tahap pertama, nyatakan hipotesis nol dan hipotesis penelitian, atau kalau di buku itu adalah alternative hypothesis. Kemudian kita pilih tingkat alfa, mau alfa yang kecil atau besar. Biasanya yang kita pakai 5% atau 1%. Dengan alfa yang lebih kecil itu 1% itu biasanya membutuhkan lebih banyak sampel dan peluangnya untuk signifikan menjadi lebih kecil. Kemudian kita tentukan daerah kritisnya berdasarkan alfa tadi, ya kita beri warna itu ya, arsir di daerah tail-nya itu, daerah kritisnya menggunakan tabel distribusi T dan derajat bebasnya. Setelah itu, hitung statistik uji T, ya, itu biasanya kita sebut sebagai T hitung. Lalu buat keputusan mengenai H0. Apakah H0-nya kita terima atau kita tolak. Nah, ini contoh ya. Titik ini kita peroleh dari DF 8 dan alfanya 0,05. Kita lihat di tabel. Nah, kita lihat di tabel. Untuk uji dua arah, two tails ya, dan DF-nya 8. Alfanya tadi 5%. Kita peroleh T tabelnya sebesar 2,306. Ya, itu T tabelnya. Berarti daerah kritisnya itu akan dibatasi oleh T plus 2,306 dan T minus 2,306 ya. Plus minus karena ini uji dua arah. Ya. Nah, dengan demikian kita punya daerah kritis yang diberi arsiran ini, daerah kritis. Ini adalah daerah penolakan H0. Jadi kalau T hitung kita jatuhnya di daerah kritis, maka H0 kita tolak. Tetapi kalau T hitung kita ada di daerah ini, maka kita gagal menolak H0. Ya. Baik, asumsi dari uji T itu ada dua. Yang pertama, nilai dalam sampel itu harus merupakan observasi yang independen. Asumsi ini harus terpenuhi. Jadi, kalau ingat materi peluang, ya, observasi yang independen itu adalah seperti saat kita mengambil satu kartu dari tumpukan kartu. Kartu itu semua ada 52. Lalu kita ambil satu, maka tumpukan kartu itu tidak lagi jadi 52, tapi menjadi 51. Kalau langsung kita ambil, maka peluang yang berikutnya itu bukan lagi 1/52, tetapi menjadi 1/51. Sehingga ini menunjukkan bahwa observasi yang kedua itu tergantung dengan pengambilan yang pertama, pengambilan yang sebelumnya, begitu ya. Nah, ini adalah contoh observasi yang tidak independen. Oleh karena itu, untuk menjadi independen, konsepnya adalah kita menggunakan replacement. Jadi, setelah kita mengambil satu kartu, kita kembalikan dulu, baru kita ambil lagi kartu berikutnya. Sehingga pengambilan yang kedua dan seterusnya itu peluangnya tetap sama, yaitu 1/52. Ya, itu harus dipenuhi dulu asumsinya. Yang kedua, populasinya harus berdistribusi normal. Kalau sampelnya besar, asumsi ini bisa dilanggar karena
sampel yang besar itu biasanya berdistribusi normal karena semakin mendekati bentuk distribusi dari populasi. Ya. Jadi asumsi ini bisa dilanggar dengan sampel yang besar tanpa memengaruhi validitas dari uji hipotesis. Baik, nah kita lakukan dengan cepat saja ya, jadi langsung ngomong saja. Ketika N kecil kurang dari 30, distribusi T ini bagaimana? Apakah hampir identik dengan bentuk distribusi normal, lebih mendatar dan lebih melebar dibandingkan distribusi normal, lebih tinggi dan sempit dibandingkan distribusi normal, atau tidak dapat ditentukan membuat uji hipotesis tidak mungkin dilakukan? Yang mana? Silakan langsung ngomong aja. A, B, C, atau D? Bagaimana? Yang mana? Langsung ngomong aja atau di chat? B itu. B? Ya, betul sekali. B. Ya, B. Betul sekali. Riananda juga betul ya. B. Jawabannya B. Ini ada di slide yang... Nah, ini ya. Kalau distribusinya dengan DF yang semakin kecil, maka dia akan semakin datar ya, semakin mendatar. Dia akan semakin ke bawah ya dan melebar. Betul sekali. Ya. Semakin kecil semakin mendatar. Nah, sekarang yang berikutnya. Yang pertama dulu, secara kebetulan dua sampel yang dipilih dari populasi yang sama memiliki besar yang sama atau N-nya sama dan rata-ratanya juga sama. Hal ini berarti keduanya juga memiliki statistik T yang sama. Betul nggak? Betulkah yang pertama? Betul apa salah? Nah, kita baca yang kedua dulu. Dibandingkan dengan Z-score, uji hipotesis dengan statistik T membutuhkan informasi yang lebih sedikit tentang populasi. Betul nggak? Ini kayaknya lebih gampang yang bawah ya. Ya, benar apa salah? Benar, Bu. Betul, Bu. Yang mana nih yang betul? Yang atas sama yang bawah? Atau dua-duanya? Yang bawah, Bu. Yang bawah benar ya? Oke, yang bawah benar. Betul sekali. Yang atas ini salah ya. Kenapa? Karena T ini tergantung dari variansnya. Ya, kita nggak tahu variansnya. Ya. Jadi, yang pertama, kedua nilai T itu sangat kecil kemungkinannya sama. Kenapa? Karena variansnya itu berbeda-beda antara satu sampel dengan sampel yang lain. Sementara yang kedua, statistik T itu tidak memerlukan standar deviasi populasi. Itu betul sekali. Yang perlu itu apa? Uji Z. Jadi memang informasi untuk uji T itu memang lebih sedikit daripada uji C. Ya. Oke. Nah, setelah slide ini ada beberapa informasi yang tidak akan kita bahas sekarang, seperti effect size, terus ada Cohen's-d, dan nanti bisa dibaca-baca sendiri. Itu informasi yang kita tidak akan bahas di kelas, tetapi itu sering dipakai terutama kalau Anda membaca artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional, artikel-artikel yang menggunakan uji T, itu sering, bukan sering, biasanya itu mencantumkan Cohen's-d dan effect size-nya. Ya. Beberapa artikel di jurnal di Indonesia juga sudah menggunakan ini, namun tidak semuanya. Jadi saya tidak bahas karena kita fokus di uji T-nya saja. Ya, tapi kalau Anda melihat-lihat jurnal internasional dan menemukan ada effect size dan Cohen's-d, Anda bisa kembali ke slide ini untuk membaca dan nanti siapa tahu harapannya gitu ya,
Itu bisa membantu Anda memahami isi artikel ilmiah tersebut. Oke, saya berhenti dulu sampai di sini.